bakal langsung masuk aja kalau gitu ke dalam drafting phase. Dan gak bosan-bosan kita ngomong ini match point. Ya. Ini penentuan siapa yang secure tiket MSC. Kalian tahu tim yang Apa tuh? mau pergi terus kayak mau dipeluk Ditahan, dari belakang. ditahan. Iya. Enak aja lu gitu ya. Ini kan depannya tiket MSC nih. Iya, iya. RRQ dari belakang tuh kayak not that easy. Sabar gitu dulu, ya, sabar nih, sabar dulu. Tapi sebelum masuk ke grafik gue pengen ada game 5 jujur. Karena Benar. ini final upper bracket dan juga crowd-nya ini wow. Oke, tos Wow dulu, sekali. Faris. Kita suka banget game KB 5. kenapa nih KB? Enggak, saya suka game 5. Game 5 Game 7 sekarang juga hayu. Gas. Belum mas, jangan. Oh, belum, besok Mas. ya, besok ya? Oh, besok. Besok. Kita kasih 2 kali bahkan sampai hari Minggu kita kasih BO7. Iya, besok 7 loh Best soalnya. of the Ya. Oke, ini masuk ya. Good, Ya, good band, good band. RRQ nge-ban RRQ. Harit di sini. Iya, Ben Harit. Mereka Respect ya. sadar ya dengan power dan juga daya dobraknya dari Savero. Itulah pentingnya respect band teman-teman ya. Kenapa Justin? Maksudnya di game pertama nggak dilirik sama sekali, tapi setelah itu selalu masuk link. Dan sebenarnya itu juga salah satu hero-nya Rin. Rins Yang banget mas- ya sih Justin Iya. itu. Respect that, respect that. Kale ya di first pick sama RRQ. Doi-nya? Ya itu hero yang seenggaknya bukan hero patung buat idol. Dan Iya. gak cuma itu, ini bisa flex buat direct juga. Ya. Iya, dan juga kayak Doi tadi di sekalinya dilepas sama RRQ juga bukan jadi sebuah masalah yang besar tadi. Ketika dia punya jawaban Selena, kenapa harus overthinkingin si Louis? Kenapa kacang, why not? Kayak Gio nih lama-lama Oh, nih. Itu orang kan lewat. Oh, pantesan. Oke. Badang nih, tapi udah mulai di secure. Dan kita tahu ya history Badang, Nicky Boy, pasangan ini seperti apa. Dan Masih. Gak ada ya trauma-traumanya ya? Gak ada. Orang menang barusan, Betul. aman aja. Tapi masih mau link nggak? Bisa Tergantung, jadi. biasanya tergantung dari pick-pickan RRQ. Karena dia Lihat dulu second ya. pick juga kan. Ini mau joy lagi kah? Aku merasa apapun yang diambil sama RRQ bakal direct sama Lukas sih. Di 3. Di 3. Karena dari tadi malah Onyxnya kan yang nutup dari Lukas Utsujin. Atau ya jangan-jangan mereka emang gak ada niatan buat main Lukas, tapi mereka tetap main Lukas ya. Dengan tujuan nanti mereka bakal coba buat matiin Joy dengan Fredrin. Buat Selena lagi. Selena Itu dia lagi. jawaban ya. Selena main game main early, Ini buka dia nih. vision. Ini dia nih, Fredrin kah? Maka Fredrin atau Chow justru di sini. Aku malah merasa Fredrin sih paling masuk buat lawan Joy juga kan. Tapi kalau Chow emang jelek sih karena udah show Ya udah jadinya. show duluan kan, jadinya kayak Iya. badang Chow itu bisa dimainin flexnya. Oke. Atau mau ambil gold lane-nya dulu sekarang? Bisa buat lane. Bisa, Iya, bisa. Granger Tapi hari gitu. udah nggak ada Granger kayaknya. susah sih ketemu Joy. Mending Iritel sih Iritel. sekalian nih ya. Ya mungkin hero yang lebih secure juga kan dan bisa menghindar dari Joy juga. Iya, bisa purify juga kan ini. Iya. Kayak penting nih purify di. Karena ada Purify. Nah, tapi Mas. Iritel tuh suka cheer juga kan kalaupun gak sprint. Itu dia. Dan yep, Iritel ya, benar. Jawabannya Dan. Nah, berarti next questionnya Onyx sadar nggak nih kalau misalkan RRQ open banget buat main Kalea dan Beatrix? KB. Ya, Kali ya Beatrix. kita tahu lah ini mungkin mostly nggak bakal banyak yang bawain Purify. Sekalipun ada Purify pasti bakal di-trigger terus sama Ido kan. Nah, Kayak gimana caranya nanti Beatrix bakal main nempel sama Kaleanya. Atau justru Granger ya di sini dibuang karena tadi Poktemik dari tim RRQ lumayan sukses bisa dibilang ketika masuk mid game ya. ya walaupun match up di lane-nya agak susah. Agak-agak susah. Agak-agak Ya, susah, tapi kalau iya, di iya. T-Fight dia kalau udah ada tambahan badan di depan, udah ada yang kayak ngumpanin juga kan. Granger mah nyayu. Nah, yuk. Tapi di sini respect band. Ya, karena Setuju. balik lagi kan Kalea EXP itu RRQ waktu itu mempopulerkan juga. Pertama kali kan Iya, jadi jangan kaget kalau misalkan ini sebenarnya flexible pick dari Kalea nih. kali ya EXP ya. Gak rugi-rugi banget juga buat Onyx nge-ban pick drill di sini. Daripada dia overthinking ini ya udah Betul. buang aja. Buang aja udah. I am not the only Oke, one bound cukup by biasa ya ternyata yang Obvious, yang baru kita obrolin loh tadi. Kayak dari kita ya ini dari panelis ya teman-teman yang ngerasa kalau misalkan Poviusnya malah jadi nggak works gitu loh tadi di game yang ketiga. Yap. Atau EXP apa yang potensial untuk megangin Joy? Joy. Iya, ini kan Kalau aku mikirnya kalau misalkan buat EXP ya, mending cici sekalian kayak ikat aja kalau misalkan emang Joy-nya bandel. Biar nggak bisa kabur. Biar nggak bisa kabur pakai Rhythm of Joy. serimpet Kak Yoyo ya. Iya, tapi ya itu balik lagi dia harus force ke hero tank jungle-nya itu loh. Atau enggak yang cece-cecenya manja gitu loh. Jadi bener-bener mata dia tuh cuma Apa tuh Mas? Ya udah, Cece badang manja. EXP. Badang manja Badang EXP. banget cecenya Iya. kan. Manjalita. Berarti romnya soalnya referensinya badangnya buat berarti badang Nicky Boy pecah ya? Pecah tadi. Tadi barusan Di kalah game kan? Yang ketiga kalah dia. Nomor Iya, 100% win rate ya. Apakah RRQ nge-ban cowok di sini atau dia justru see melihat value in me. Fredrin. Itu Fredrin, bener kan? You should. Karena badangnya bisa di XP, badangnya bisa damage. ya
daripada mau buang satu, mendingan udah matiin sekalian jungle-nya Itu aja. dia. Ya Fredrin juga lumayan kuat ya kalau misalkan lawan Joy di early game. Ya, Dan Joy pasti bakal repot banget buat farming nanti. dia juga nggak takut buat ambilin trap Selena. Ya. Ini bakal jadi pick yang harusnya bakal muncul untuk Lutfi sih. Hero badan kah? Langsung coba kah? Hero badan apa Gatot? Hylos. Ah, makan lele pusing. Ya Hylos sih. Kuda jalan kaki banget Pasti kuda. bonyok ya, cuma pasti Iya. bonyok ya, gue nanti. Pasti bonyok. Yay. Tapi bagus buat si Onyx ya Highland di sini karena Ya, ya Loi-nya ini kan. gitu. Cuma ya balik lagi consideration-nya apakah nanti barangnya tetap bakal jadi tank gitu. Wah. Dan, Kaja. ya, exactly Kaja buat menghentikan Joy. Nah, bentar. Efek to press. Kajanya juga mana? masih flex ini. Iya. Ya mungkin emang terakhir kita ngeliat referensinya di Kairi kan. Iya. Tapi lagi dan lagi ini konsep lumayan bisa. Anomali katanya. Betul. Katanya. Flexnya banyak Kata gitu. Jiwa Gak tau ya, anomali. aku ya feeling kayak last pick-nya bisa Pakito tiba-tiba gitu loh. Karena kita tahu Damage ya? Joy di tinju sama Tinju? jabnya Pakito. Iya benar. Itu kena burst luar biasa damage-nya. Dada gue sakit gitu kan. Digebuk sampai dadanya bunyi Sampai tuk bunyi. gitu. Oke, tapi Apakah gua- Beatrix, Be? Yang tadi lu udah mention. Ya gue suka Beatrix sih karena balik lagi ada Kalea ya. Jadi Iya. option untuk main pick off-nya jadi lebih leluasa dan poke damage-nya jadi bisa nutup untuk yang cover-covernya target dari Kalea gitu. Experience the Wah, Tetap saya- tembak, Danger ya? tembak, toy. Nyaman, nyaman. Masih mau main poknya, tapi nah gue lebih suka komposisi yang ini untuk di RRQ dibanding sebelumnya. Oke, Karena oke. ini betul-betul dia badannya banyak gitu loh, buat Ya. Selena sama Granger. Terus open team fight, close team fight-nya ada Gatot juga nih. Iya. Kalea open, ya udah pasti di close sama Gatot. Di close, ada yang open, ada yang close warnya kayak gitu. Oke, Terus langsung poknya juga saja. enak, ya. Ini Pakito atau Benedetta? Kalau emang kita asumsikan pick terakhirnya bakal ke EXP. Masya. Wah, Oh iya, Masya, Masya Masya. ada di bid. Open Lepas ya. loh. Kita baru sadar. Dia ganti Harit ke Masya ya. Ya, tentu ada Badang, ada Masya, mereka butuh petinju. Mereka tuh butuh tinju ya. Ya. Oke, kalau kita selesai sudah, ini dia drafting dari game keempat kita. Match point masih menjadi pertanyaan. Tiket KMS-nya juga masih kita cari pemiliknya bersama Ranger Mas dan Lim Kocel. Terima kasih banyak panelis. Ini dia game yang cukup menegangkan. Siap. Karena match point-nya masih di tangan dari Onyx, Lim. Setuju. Dan draft untuk Onyx ini terlihat sangat-sangat meyakinkan kembali dengan Kaja. Saat itu ada chipnya, Ji. Oke. Apakah sekarang bisa tanpa chip? Kita bakal menyaksikan. Tapi gua pengen yang di festival dan juga di dalam kita berikan FPL Velodrome pada tepuk tangannya. Biarkan Rawamangun mendengar betapa gemuruhnya di Royal Derby match kali ini. Let's go to the lane of down. Match point masih di Onyx. Satu langkah lagi menuju ke MSC. Tapi jangan salah sang raja, gak gampang memberikan tiket tersebut. Masih ada halang rintang, draft yang berbeda, konsep yang akan lebih agresif. Dan ya, Badang Kiboy yang masih punya gendak bagus. Bahkan lihat flicker langsung digunakan oleh Kiboy. Dia tahu dari Susujin bisa 2 kali punya anak tangga dan Kiboy bisa tumbang di depan sana kalau nggak dipaksa untuk menggunakan flicker. Iya, tapi ini yang seperti gue bilang kemarin kan. Kalau ada chip dan juga Loi, oke. Ini ada 2 teleportation. Belum support ajanya. Trill. Ada Impurex juga, tidak secepat itu tapi tidak. Oke, tapi one by one situation. My God, Kairi. Jarak 2 poin. Dengan 2 team fight yang berbeda membuat para pasukan dari tim Onyx juga nggak bisa melakukan cover. RRQ juga nggak bisa melakukan cover. Jadi bisa dibilang, kalau tadi Kairi memaksa Susujin sampai sekarat banget, itu berbahaya untuk Susujin sih. Tapi ini masih ada satu. Lele! Jangan lupakan. Lele itu juga sakit di early game loh, Lim. Retribution oke keluar dua-duanya. Terlambat. Tapi level 4 nih sekarang untuk Kairi. Gue penasaran, akankah ada gerakan awal, adakah serangan dari awal atau nunggu Sansia 4? Diversion di cancel lagi, gak boleh pulang sama Idok. Ya, Idok memang salah satu roamer bandel juga. Jujur, cukup menjadi roamer yang cukup mengerikan. Tapi Kairi sekarang dengan Ring of Order-nya, ini dengan Ring of Punishment-nya dia bisa untuk mendapatkan turtle dengan retribution kalau dia mau. Iya, ada damage yang lumayan besar ya. Apalagi, setup. Oke, lihat di depan sana. Retribution berhasil didapatkan. Satu informasi, jangan lupakan, Masya pernah di tangan dari Lutfi. Dan satu hal, sekarang RRQ bisa fokus gak pecah belah.
antara Kairi dan juga Masya tersebut. Iya, karena Kairi akan bermain berempat, Masyanya akan main sendiri. Betul. Dan nanti Lutfi dia bisa langsung ngambil ke arah point. Kita tahu Granger dia nggak punya dash yang cukup baik untuk kabur. Mengandalkan spell, iya tapi Lutfi juga punya spell. Makanya harus dijaga. Mungkin nanti Idok, mungkin nanti Dairen yang harus nempelin ke arah Toy. Dan di situ biasanya saatnya Xavero bersinar. Oke, di balik itu semua kita menyaksikan ini agak cukup unik. Invasi jungle-nya ini juga nggak ada hentinya. Lihat Kairi bahkan dia tahu dia nggak mau ngasih sedikit pun chance dari Sujin untuk bisa nge-invite. Dia nggak kasih celah. Cuma dengan adanya God Laner yang masuk ke dalam sana ini berbahaya banget. Kenapa gue bilang berbahaya, Lim? Lihat Xavero, dia clear dengan sangat cepat dan udah mulai terlihat sedikit permainannya, Lim. Oh iya. Masalahnya gini. Iya. Di awal, Oke. Onyx belum punya damage. Mengandalkan Sans menurutku nggak akan bisa. Oke. Satu item setidaknya dari Lutfi diajak tim fight baru bisa. Nah, Lutfi ini terlihatnya juga sedikit-sedikit gitu loh. Berbahaya, nggak maksimal. Kalau dia terlihatnya maksimal mungkin bisa dikomit. Tapi karena kelihatannya oke muncul, nggak ada sebentar, Benar. hilang lagi, split, muncul, hilang sebentar. Jadi untuk Arakyu dengan tidak adanya Loi atau tidak adanya chip, dia nggak bisa respon cepat. Belum kelihatan semua ya. Dari powernya atau potensinya sebenarnya udah mulai kelihatan. Iya. Tapi itu kalau udah jadi item pertama, Tapi emphasis kalau- ini jadi kunci loh. Tapi kalau kita lihat film, sambil kita menyaksikan, visionnya jelas. Kalau Loi-nya dapat, kalau Loi-nya nggak dapat vision, ini nggak jelas sama sekali. Wah, oh lele. Nah, connect. Dan hati-hati loh. Target dari diversion bisa jadi tidak ada initial trap-nya. Emphasis udah jadi. Tapi kondisi kali ini, walaupun kita melihat Arakyu awal jalannya mulus, tapi beat to the late game jangan sampai dilupain, Lim. Itu dia diversion. Oke, langsung ada dispersion di belakang sana. Lutfi menuju ke arah Sujin. Di zoning out begitu saja. Tapi nampaknya Keyboy hampir termakan. Para pasukan dari tim Arakyu mendapatkan Lutfi. Dan bahkan Lutfi melakukan distraction dengan sangat manis. Tapi sedikit sayang. Retribution Kairi. What a steal total from Kairi. Sebenarnya yang setup Onyx juga loh. Dan distraction dari Lutfi tadi gak sempet ternyata membeli waktu sampai Turtle diamankan dan Xavero balikin kadang. Ya, bisa kita lihat buying time yang diberikan lama. Tapi cuma cukup sebentar waktu mereka mendapatkan turtle, nggak bisa panjang. Iya. Karena Lutfi-nya juga nggak tahan lama sebenarnya Ji. Dia 1 bar HP langsung hilang, 2 bar. Dan tadi sampai spellnya loh yang dibuka, flickernya udah nggak ada. Ya walaupun positifnya memang Turtle untuk Onyx. Tapi meskipun begitu, lihat di depan sana, Toy bakal dipasang Keyboy. Flicker for defensive masih berhasil diselamatkan. Membuat Toy tidak bisa ditumbangkan. Tapi jangan lupakan kayak ini menjadi penjatuhan. Hilang sekejap. No Flicker dan Kairi di penjatuhan. Satu hukuman yang berhasil dimiliki dari seorang Kairi terhadap Toy. Membuat Toy tertunduk lemas tak berdaya. Tapi di sisi lain ada Lutfi juga yang tumbang nih. Continuous damage yang pasti. Sujin bisa menumbangkan darah Lutfi yang begitu banyak. 3 bar HP bersama dengan Dairen. Tsunami Slam Commit. Ternyata perhitungannya matang. 1 tukar 1 walaupun ya kalau ngomongin rugi lebih rugi RRQ karena yang hilang Toy. Iya, tapi melihat dari Lutfi memang bukan di early game, powernya di arah mid late game, dia cuma cukup jadi ini doang, cannonball. Udah dia cukup boom, meledak sekali, lanjut atau enggak, yang penting targetnya tumbang. Iya. That's it. Tuker ya. Even dia tumbang setelah itu pun gak masalah. Nggak masalah, emang itu tugasnya. Cannonball, 1 kali tembakan yang penting meledak, pastikan dapat 1 poin. Ya tinggal targetingnya aja nih. Entah Toy, entah Sujin. Menurut gue dua-duanya ini bisa banget untuk ditarget. Malah menurut gua, kalau Dairen muncul depan hidungnya aja bisa dikomit. Tapi agak berat sih jujur Dairen. Dia experience, dia punya level yang cukup sebenarnya untuk growth. Tapi dari era mid lane, jujur dari keduanya sama-sama nggak punya high ground ya. Seperti yang tadi game sebelumnya juga. Mereka mengandalkan team fight, mereka mengandalkan initiate. Dan Kaja dari Kairi masih belum terlihat untuk defense-nya yang sempurna. Oke, tapi nampaknya depan sana langsung coba dipasang dengan Tsunami Slam. Tapi ternyata Sujin dengan Keyboy yang terlalu lembut di depan sana berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Arakyu. Pertukaran bahkan kali ini tidak terjadi. Turtle di tangan dari tim Arakyu, 1100 gold difference. Ini menandakan dari Cannonball mereka belum siap dirakit. Meriam mereka belum siap. Oke. Tapi gini nih, kalau misalkan masuk di mid game, justru power dari RRQ ini akan lebih menurun. Karena dari Onyx-nya akan meningkat. Damage dari Lutfi yang udah punya item, damage dari Xavero yang udah punya item. Sekarang Dairen
mau ada item atau enggak, dampaknya akan berbeda ketika pick off aja. Toy dan juga Sutsujin, damage dealer mereka yang harusnya 2 item tuh udah bisa online. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana map control jujur Onyx masih pegang kendali. Sekalipun kondisinya Onyx kalah 800 atas 1000 gold, map control mereka cukup baik. Tapi lihat RRQ, gue senang banget sih sama trap yang ditaruh oleh Rins. Itu seakan-akan memang ngebuka dan ngedeteksi, tapi Xavero Oke, Xavero di-commit. terlihat dan di-commit begitu saja. Avatar of Guardian berhasil didapatkan, tapi lelenya gagal. Informasi yang sangat mahal, no revive for this time. Iya, terlalu jauh sih tadi. Sebenarnya mau di backup juga, tapi nggak bisa yang terlalu komit. Apalagi lihat dari Lutfi yang masih belum mau join. Ke arah Blood of Despair yang untuk item kedua sangat cocok sih. Kairi, Thunderbelt, dan di sisi lain. Tsunami Slam, tanpa ada komit, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di komit, sekalipun Kibo yang paling keras itu bisa dimakan. Nah, meskipun dengan ada Kibo yang mereka dapatkan, selama kondisinya mereka tidak memiliki map control, objektif netral pun gak bisa mereka komit, Lim. Iya. Itu akan terjadi untuk kesekian kalinya backdoor, apalagi mereka punya Lutfi, Onyx. Benar. Sementara sekarang lihat Diversion. Surprise! Di depan mata dari Idok untuk membuktikan kalau bukan berarti tidak ada charge limit, bukan berarti tidak bisa di-defense. Dia bisa datang kapanpun. Itu hanya motong travel time aja loh. Jadi belum kelihatan sampai saat ini untuk diversion yang agresif. Masih belum terlihat juga untuk pick off diversionnya. Mereka bisa lempar Lutfi mungkin. Kalau memang kurang mungkin bawa bareng sama Kairi-nya. Kairi datang dari belakang, nge-damage langsung itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi sekarang Lord yang muncul, RRQ. Mereka pegang kendali 1000 gold. Diamankan, masih bisa dikontes. Dari level tapi Kairi beda 2 dan diversionnya kelihatan. Oke, tapi lihat kali ini perpasukan dari tim Onyx. Mereka bakal coba melakukan setup. Darat! Tsunami Slam dengan Purify berhasil mendapatkan sorosan. Tapi perpasukan dari tim RRQ. Divide Komit menuju ke belakang Toy. Deliver damage berbanding-banding dengan Xavero. Lele menuju ke seorang Kairi dan hilang begitu saja. Terkena Sky Beast membuat Kairi tersiksa. Bahkan Toy free hit. Double kill. Looking for triple kill. Dan membuat perpasukan dari tim RRQ dan juga Onyx kehilangan 2 jungler, menandakan objektif masih berdiri tegak gagah menantang. Oh, hati-hati Xavero, damage dari Toy yang sangat terasa mid-nya berhasil dibongkar Onyx. Mereka kembali ada di posisi yang terancam. Team fight yang kembali diunggulkan oleh RRQ, pertukaran yang gak adil untuk Onyx bahkan sekarang. Dengan vision yang lebih luas, RRQ mereka bisa pegang kendali, Lord bisa mereka setup kembali. Akhirnya RRQ, sang raja, berhasil mendapatkan vision yang jelas dengan adanya mapping control di hadapan top lane yang selalu dikontrol oleh Sutsujin. Itu memberikan segalanya. Tapi lihat, di balik sana, dengan adanya informasi yang cukup mahal dan Keyboy terdeteksi. Tertangkap begitu saja instant kill. Membuat permusuhan dari tim Onyx memilih harus mundur dapat retribution from Kairi. What a steal from Kai. Dan tapi di depan sana Lutfi tidak akan ada jalan untuk pulang. No, where to run Lutfi. Gak bisa kabur, tapi seenggaknya Lord ini menambah nafas dari Onyx. Pound sesaat lagi. 3 member dari Onyx yang tersisa melawan 5, tapi Ring of Punishment plus Retribution. Kembali lagi, ingat di saat zaman Kaja bersinar sebagai roamer, Kaja salah satu roamer yang aktif untuk steal objektif. Betul. Dengan Ring of Punishment-nya. Iya. Kelihatan juga dari Xavero. Langsung ada Tsunami Slam. Sayang banget Purify-nya. Tapi nggak masalah. Dengan kondisi mereka yang memiliki Lord itu nggak masalah. Bahkan itu menandakan informasinya kalau Onyx tinggal ngeredam agresivitas mereka. Tapi kalau lu perhatikan dari goldnya, ini malah untung RRQ. 1.500 tadi gold keuntungannya sekarang naik jadi 2.200. Dan pertanyaannya adalah gimana cara Onyx untuk melakukan push? Gak ada Purify untuk Xavero. Artinya Xavero bisa menjadi target utama nih. Entah itu Direct, entah itu Idok. Tapi lihat distraction dilakukan, batalkan dia! Idok dari belakang sana, saya berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan adanya diversion dan itu dia. Wasat, Tour, and Travel berhasil menyelamatkan Onyx dari gempuran yang mereka miliki. Oh, tapi top mereka lane-nya. lupakan di top lane. RRQ. Minimap tidak terlihat akibat team fight yang cukup besar. Dan dengan adanya Lord di bawah menit 12 dapetin 1 turret base itu mahal harganya. Dan worth it ditukar oleh Xavero. Itu dia, apalagi next Lord-nya ada di bawah. Artinya top lane ini akan jadi pressure terus-menerus dari super minion Onyx. Dan ya, goldnya memang masih dipegang Onyx. Mereka harus hati-hati, mereka harus sadar team fight gak bisa diunggulin.
Malefic Roar udah jadi. Oh, crossing ternyata. Oke. Gue kira tadi Legend Sword-nya mau dijadiin Blade of Despair. Berarti mereka miskalkulate, mereka kira dengan adanya Holy Defense, Lordnya selesai. Tapi kayaknya Lim, ada gap antara minion dan Lord. Jadi minion yang pertama memecahkan Holy Defense, Lord jadi kenanya sedikit doang. Bisa jadi juga. Tapi yang pasti ya satu best turret hilang. Jangan lupa nih untuk Farden tadi kejadian anomali. Oh, Tsunami Slam, no volley 1 damage, berhasil mendapatkan satu dengan apa taruh kandang, tapi Kobe begitu saja dan Sojin berhasil mendapatkan Sapphiro. Lele kembali membuat seorang Kairi ter-take down dan bahkan tim Onyx mereka porak-poranda. Toy mau coba mendapatkan satu point kill dan double kill. The one last man standing ada di tangan dari Lutfi. Walaupun dia tumbangkan sosok seorang Tidok, tapi itu tidak berarti apa-apa. One straight push is real kan? Mau dicoba karena recall memang dari Lutfi, tapi apakah Lutfi seorang diri mampu untuk melakukan defense? 5 detik lagi untuk minion spawn. Oke, 5 detik lagi minion spawn. Clear minion mereka memiliki sosok seorang Selena. Mampukah diselesaikan dan no, mereka harus pulang. Kalau mereka maksa akan terjadi untuk kedua kalinya Onyx menggagalkan one straight push. Ya itu dia. Vibes dari final upper bracket memang sedikit berbeda. Kedua tim yang kasih diversion Onyx tiba-tiba hilang dan ini menjadi kesempatan untuk permasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan Lord yang mereka miliki. Informasi terlihat dengan sangat jelas. Vision yang sangat jelas ketika Toy berada di arah top lane. Tapi Susujin mencoba untuk menarget ke arah seorang Sapphiro. Mundur ke arah belakang sementara ditangkap. Dan no way! Susujin ter-shutdown! Susujin harus meredam sedikit agresivitas yang dia miliki. Oh no, tiba-tiba dua member dari RRQ harus tumbang. Dan momentum ditarik Onyx. Mereka bisa set up dari Lordnya dan pre-Lord untuk Onyx. Pre-Lord. Wow, ini dia. Vibe upper bracket final. Benar-benar luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Dua belah tim. RRQ butuh semangat, Onyx juga butuh semangat. Itu dia. Diversion lagi-lagi Sans masih menjadi membuat momentum. Dan RRQ harus lebih sadar dengan itu semua. Mid mulai dibongkar. Lord ada dari atas. Lutfi udah punya damage. Siapapun bisa ditabrak. Toy punya Wind of Nature tapi enggak untuk Susujin. Tapi jangan lupakan Susujin harus tahan sedikit agresivitas dia. Damage dealer yang sangat besar. Dan bisa dive dan itu dia surprise. Gila Sans. Dalam kita fokus karena best. Gak boleh apa-apa terjadi. Sapphiro mencoba untuk melakukan endgame. Tapi ternyata masih bisa ditutup. Tidak jalan untuk Sapphiro. Gila sama Susujin. Tapi ini penjara. Onyx berhasil menenggelamkan sang raja ke lower bracket. It's Onyx time! It's MLC time! Onyx kembali mendapatkan kesempatannya membalaskan apa yang belum terbalas di season yang kemarin. Satu tiket sudah sold out. Bracket